Bismillahirrahmanirrahim. سوف يعلمون أن نحن. Ma'asyiral muslimin, pembahasan pada malam hari ini masih melanjutkan pembahasan pada minggu yang lalu, meneruskan tentang tanda-tanda alamatul kubra, alamat-alamat besar yang telah dijanjikan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Pembahasan pada malam hari ini kita akan khususkan kepada pembahasan tentang khuruju dabbah, keluarnya binatang dari perut bumi yang akan berbicara kepada seluruh manusia. Tidak ada satupun manusia kecuali akan diajak bicara oleh binatang ini. Dan fitnatud dabbah ini, ataupun fitnah binatang yang melata, yang bisa bicara dan memberikan tanda kepada mukmin dan kafir, ini tanda-tanda alamat yang berbeda dengan tanda-tanda alamat sebelumnya. Karena tanda-tanda ini sangat asing sekali. Kalau kita melihat Dajjal, maka Dajjal jelas turunan dari Bani Adam yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemampuan yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Begitu juga tentang Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah turunan Bani Adam, turunan daripada Yafis ibn Nuh, dan mereka tidak mungkin masuk baik ke Mekah, ke Madinah ataupun Baitul Maqdis. Tapi binatang ini bukan dari keturunan Bani Adam, dan dia bisa masuk ke Mekah, bahkan juga keluarnya dari Mekah atau dekat dengan Mekah, dan juga dia bisa masuk ke Madinah, bahkan ke Baitul Maqdis. Sehingga alamah kiamah yang kita akan jelaskan ini lebih aneh daripada alamah sebelumnya. Tapi ini bukan dongeng, ini kenyataan yang akan berlaku di akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kejadian ini kita tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan manusia dengan datangnya dukhan. Dukhan adalah asap yang hitam yang tebal dan masuk kepada seluruh rumah-rumah manusia, masuk ke gang-gang kota, masuk ke desa-desa. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fartaqib yauma ta'tis sama bidukhanim mubin. Allah menyebutkan bahwa kelak akan ada dukhan. Walaupun sebagian para sahabat khilaf. Menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dukhan ini pernah terjadi kepada orang-orang Quraisy. Tapi pendapat beliau dibantah oleh pendapat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa dukhan itu maksudnya alamah min alamatis sa'ah, satu dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Yaghshan nas hadza adzabun alim, seluruh manusia akan pingsan karena ini azab yang sangat pedih sekali. Ketika itu manusia diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah memberikan kesempatan manusia untuk kembali kepada Allah, tapi rupanya sama sekali tidak berpengaruh dukhan itu kepada kesadaran orang-orang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu bahwa setelah Nabi Isa bin Maryam meninggal dunia, maka manusia di atas puncak kehebatan, kesuburan, kenyamanan. Manusia kaya di mana-mana, tumbuhan tumbuh di mana-mana, buah-buahan di mana-mana, binatang ternak di mana-mana. Sehingga Nabi SAW mengatakan, tuba liman aish
ba'dal masih. Beruntung orang-orang yang hidup setelah Al-Masih Ibn Maryam, karena mereka hidup luar biasa. Sampai pada waktu ketika mereka tertidur, tidur pulas, kemudian datanglah waktu subuh, seluruh manusia bangun. Orang-orang yang beriman sebagaimana aktivitas mereka melaksanakan sholat subuh. Mereka berangkat dari rumah-rumah mereka ke masjid. Tetapi selepas sholat subuh, matahari tidak kunjung muncul. Kemudian orang-orang pun bertanya, jam berapa ini? Maka orang-orang menjawab, ini sudah siang, sudah pun duhur, tapi matahari tetap gelap. Kemudian ditunggu lagi sampai asar, matahari enggak muncul juga. Sampai akhirnya yang harusnya matahari itu di waktu tenggelamnya, tiba-tiba matahari muncul, tapi bukan dari arah terbitnya, muncul dari arah barat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terjadi khilaf para ulama, mana yang lebih dahulu antara matahari terbit dari arah barat ataukah kemunculan dabatul ar, binatang besar yang akan berbicara kepada manusia. Sebagian para ulama mengatakan bahwa munculnya binatang itu 1 atau 2 hari setelah terbit matahari dari barat. Ada yang mengatakan binatang itu muncul dulu, baru 1-2 hari muncul matahari terbit dari barat. Allahu a'lam mana yang lebih dahulu. Tapi tidak jauh jaraknya antara sehari atau 2 hari antara kemunculan binatang dengan terbitnya matahari. Tapi yang jelas ikhwatu fiddin, ketika matahari terbit diizinkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk terbit dari barat. Ikhwan, antum harus paham bahwa ketika matahari tenggelam, matahari tidak mengelilingi bumi sebagaimana pelajaran yang ma'ruf antum pelajari di sekolah-sekolah. Tapi matahari itu menghadap Allah untuk minta izin. Hampir-hampir dia tidak diberi izin untuk terbit kembali dari arah terbitnya. Setiap hari mereka datang kepada Allah dan sujud, kemudian minta izin untuk tidak terbit. Tapi Allah mengatakan tetaplah kau terbit dari arah timur. Sampai pada waktunya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan matahari untuk terbit dari arah barat. Ketika matahari terbit dari arah barat, subhanallah, seluruh manusia yang mukmin semakin kuat imannya, yang kafir semuanya masuk Islam. Yusaddiqul kadhib, tiba-tiba para pendusta menjadi jujur. Wa yu'minul kafir, tiba-tiba orang kafir beriman. Tapi apa manfaat keimanannya ketika itu? Karena terbitnya matahari dari arah barat itu liyahya man hayya am bayyinatin wa yuhlika man halaka am bayyinatin. Allah subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan keimanan orang yang sebelumnya beriman dan akan menghancurkan orang-orang yang sebelumnya kafir dan tidak beriman. Ketika itu para du'a, para da'i, para ustaz yang biasa mengajak manusia ke dalam Islam, yang biasa mengajak manusia kepada kebaikan dan ibadah kepada Allah, semuanya terhenti, tidak ada dakwah lagi. Kenapa? Percuma. Kalaupun dia berdakwah, kemudian manusia masuk ke dalam dakwahnya, beriman kepada Allah, tidak bermanfaat keimanannya.